Jumpa kembali teman-teman di MTT Journey Inspiration of Life pagi ini. Coba hari ini kita mau coba sharingkan masalah nafsu duniawi yang berujung kepada dosa gitu. Ujung-ujungnya adalah dosa. Saya coba draft ya, kenapa kok bisa seperti ini? Selama kita masih belum dewasa, maka hukum kehidupan berlaku dari orang tua kita bagi kita, dan pengawasan juga selalu dari orang tua gitu. Jadi selama kita masih anak-anak gitu, anak-anak biasanya orang tua adalah hukumnya kita, baik bapak atau ibu itu adalah hukum kita dan pengawas sekaligus pengawas kita dalam hidup ini gitu. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan gitu, biasanya seperti itu. Nah kalau setelah kita sudah dewasa, dalam arti kata umur kita sudah dewasa, maka dewasa juga akan disertai dengan kedewasaan secara rohani seharusnya tuh. Karena orang tua kita sudah tidak mampu menjadi hukum kita, karena kita sudah banyak bergaul gitu, akhirnya banyak sekali perintah dan peraturan yang bukan cuma dari orang tua, dan juga pengawasannya sudah sulit karena kita sudah tidak mayoritas waktu kita sudah tidak ada di dalam rumah gitu. Jadi mayoritas waktu kita tidak di dalam pengawasan orang tua kita. Nah ini kalau kita tidak sertai dengan kedewasaan rohani, ini akan menjadi kehancuran hidup gitu, karena kita nggak ngerti bagaimana hukumnya dan siapa yang ngawasin kita gitu. Karena kebebasan, karena sudah dewasa umur kita, tanpa ada guidance gitu dari urusan kedewasaan rohani kitanya. Nah ini yang berujung maut kan ininya. Dewasa rohani berbeda dengan dewasa secara tubuh atau dewasa jiwa gitu. Jadi kalau dewasa rohani itu banyak sih orang-orang yang misalnya umurnya sudah lebih dari dewasa, bahkan mungkin bisa 30, 40, 50, bahkan mungkin ada yang 60, 70 mungkin, 80 mungkin, sampai habis waktu yang Tuhan beri gitu. Tapi belum dewasa rohani. Jadi beda dengan kalau cerita umur kita yang secara fisik ya, secara tubuh ya, umur kita ya itu ada level-level umur gitu. Jadi dari balita ke 10, ke 20, ke 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan terakhir katanya firman katakan 80 gitu. Tapi begitupun dengan kedewasaan jiwa itu kan sama dengan kita berkembang umur kita, berkembang tubuh kita, jiwa kita mengikuti. Tapi jiwa kan dasarnya kan panutannya kan apa yang kita lihat gitu, apa yang ada di dunia ini apa ya, kita panutannya itu kedewasaan jiwa gitu. Tapi kalau bicara kedewasaan roh, ini belum terjadi nih bagi orang yang seperti ini nih. Jadi berbeda gitu, dewasa rohani dengan dewasa tubuh dan dewasa jiwa itu beda gitu. Dewasa rohani dengan parameter, nah ini ada parameternya. Dewasa rohani itu dengan parameter gitu. Parameternya adalah perintah dan peraturan firman Tuhan dalam melakukan dan juga mengukur kelakuannya. Maksudnya apa sih apa yang kita perbuat gitu di dalam kita ini gitu. Itu ukurannya itu gitu. Jadi bagaimana kita mengenal perintah dan peraturan dalam firman Tuhan, dan juga mengukur, kita harus mampu mengukur kelakuan kita, tingkah kita gitu, tingkah laku kita. Itu yang mesti kita hati-hati. Nah sebagai pedoman kehidupan kita dan sebagai hukum dari Tuhan, jadi tidak hanya hukum dari orang tua saja. Nah itu namanya dewasa rohani. Dewasa rohani itu berarti tidak cuma dapat dari orang tua, tapi kedewasaan rohani itu harus belajar dari firman Tuhan, yang mana belum tentu orang tua kita juga mempelajari firman Tuhan gitu. Berarti kan kita secara pribadi harus menggali, harus mau mencari Tuhan dan lewat firman-firmannya itu. Karena kalau kita mengandalkan orang tua, tidak semua orang tua mengenal
mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tidak semua orang tua. Mungkin ada gitu ya, puji Tuhan ya kalau orang Islam bilang alhamdulillah gitu, orang tua kita mengenal, mengerti dan melakukan Tuhan, sehingga kitanya lebih mudah dimentor gitu. Tapi kan tidak semua orang tua yang seperti itu. Nah, kita juga berharap kan jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keturunan kita, cucu kita, cicit kita? Bagaimana gitu? Kitanya nggak memulai dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kasihan keturunan kitanya gitu. Hukum yang dari Tuhan, hukum yang dari Tuhan, yang berupa perintah dan peraturan Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya, jadi sudah tertulis dalam firman-Nya, akan lindungi kita dari dosa oleh karena nafsu-nafsu dunia itu gitu. Karena kita mengenal firman, akhirnya kita tahu, ya kita mengenal, mengerti dan melakukan firman, akhirnya kita mengerti bahwa apa yang diperintahkan, diperhatikan oleh Tuhan dalam firman-Nya, yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Nah, otomatis kalau yang nafsu dunia itu kan adanya di perintah dan peraturan Tuhan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Ya otomatis kalau kita melakukan firman Tuhan, ya otomatis kita juga tidak melakukan hal-hal nafsu duniawi tadi gitu. Karena memang sama oleh firman tidak diizinkan gitu melakukan satu kehidupan dasarnya dari nafsu duniawi. Itu memang firman larang, sehingga kalau kita kenal firman, kita mengerti firman dan kita takut sehingga melakukan firman Tuhan, ya rasanya kita bebas dari dosa oleh karena nafsu duniawi gitu. Orang yang mengikuti hawa nafsu duniawi, firman katakan gitu. Jadi ada sanksi menurut firman. Orang yang hidupnya mengikuti nafsu dunia saja tanpa memikirkan rohani gitu, itu satu, pasti orang itu tidak berakal budi gitu. Karena kalau orang berakal budi jarang mau melakukan hal-hal yang terdorong karena nafsu dunia. Itu secara akal budi aja bisa begitu. Kedua, merusak diri sendiri gitu. Karena kita melakukan hal-hal dengan nafsu dunia, akhirnya berujung kita merusak diri sendiri. Ketiga, kita bisa juga tersiksa sendiri pada akhirnya gitu. Merasa tersiksa karena kita merasa salah gitu, sehingga kita merasa bagaimana ya caranya untuk memutihkan ini, membetulkan image ini. Nah itu kan jadi susah gitu, karena memang itu sudah kita berbuat, jadi terasa siksaan buat kita gitu. Keempatnya, dicemooh orang ya, saat berbuatnya itu dicemooh orang gitu, karena orang melihat ini tidak patut ya orang ini melakukan, akhirnya kan dicemooh, kita berdiri dicemooh orang. Kelima, dapatkan malu, tidak dapat, sulit untuk orang, biarinlah orang itu biar lupa. Dan lupanya kapan gitu? Pas orang-orang di sekitar kita mungkin ingat kita, sehingga kita pengen setahun, 2 tahun dikatakan, kadang-kadang ada malu sendiri gitu, dalam hati ada rasa malu, jengah sendiri gitu. Yang berikutnya keenam ya, berarti terima balas dendam dari orang yang disakiti atau dirugikan. Bisa seperti itu tuh ya. Jadi kalau kita pernah berbuat nafsu duniawi sehingga berbuat dosa, sehingga berbuat jahat kepada orang lain, bisa saja gitu orang yang kita jahati, orang yang kita sakiti atau orang yang kita rugikan, ya akhirnya dia akan membalas dendam kepada kita. Jadi akhirnya kita yang kena juga gitu. Jadi kalau kita lihat orang yang mengikuti hawa nafsu duniawi, firman ya mungkin kurang lebih ada 6 poin, mungkin lebih dari 6 poin. Tapi yang saya amati dari apa yang saya saksikan dalam hidup, ya minimal 6 tuh kena gitu. Nah, belajar menahan diri dari nafsu duniawi dengan hidup bersama Tuhan dan di jalan Tuhan, dengan mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, itu satu-satunya jalan gitu. Jadi sepertinya tidak ada jalan lain yang bisa membawa kita lepas dari nafsu duniawi apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Cara-cara orang tua kita belum tentu orang tua kita mengenal dan mengerti dan benar gitu. Dan secara dunia juga belum tentu benar gitu input mereka. Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus kalau kita pengen terhindar dari dosa
oleh karena nafsu duniawi, ya kita sepertinya harus mencari Tuhan dan mengenal akan firman-Nya, merenungi akan pengertian akan firman-Nya, dan berani itu melakukan firman-Nya. Rasanya obatnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, berarti kita bisa nahan nafsu duniawi kita, di mana kalau kita bisa mampu menahan nafsu duniawi kita, berarti kita sudah lebih punya peluang untuk terhindar dari dosa. Itu teman-teman, pagi ini saya cuma sharing sedikit masalah nafsu duniawi yang kita harus hati-hati, jangan sampai nanti berujung ke perbuatan yang dosa gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.